Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilena Ramadanti dengan NIM 1800214. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari direct instruction. Direct instruction menurut bahasa ialah pengajar secara langsung. Menurut Robert Salvin dalam bukunya Education Psychology dari Johns Hopkins University yang diterbitkan oleh Needham, Knight, Elin, and Bacon, Boston mendefinisikan direct instruction sebagai sebuah pendekatan mengajar di mana pembelajaran berorientasi pada tujuan pembelajaran dan distraksi oleh guru. Nah, menurut pakar pendidikan sendiri, seperti Gord and Gross 1985 menyebutkan direct instruction adalah pembelajaran langsung dengan istilah pengajaran aktif. Lalu menurut Hunter 1982, direct instruction diartikan sebagai mengajar tuntas. Sedangkan oleh Rothstein dan Stevens 1986 disebut sebagai pengajar eksplisit. Jadi dapat kita simpulkan jika direct instruction adalah model pengajaran langsung dan berorientasi pada tujuan pembelajaran dan instruksi guru, di mana guru menjadi pengajar aktif dan eksplisit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safilatul Mahrusoh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran langsung. Yang pertama ialah kelebihannya. Adapun beberapa kelebihan dari model pembelajaran langsung ini, yaitu yang pertama, guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa, serta guru dapat mempertahankan apa yang akan menjadi fokus untuk dicapai oleh siswa itu sendiri. Nah, maksudnya, di dalam menjelaskan materi, guru harus dapat menjelaskan materi tersebut secara jelas, lugas, gamblang, agar dapat dimengerti oleh siswa. Nah, selain itu, guru juga harus menjelaskan materi secara bertahap dan berjenjang. Yang kedua, kelebihannya yaitu dapat diterapkan secara efektif di lingkungan kelas besar maupun kecil. Karena di dalam pembelajaran langsung ini, yang menjadi fokus utama ialah guru, dan di dalamnya juga terdapat metode pembelajaran seperti ceramah dan demonstrasi. Jadi guru dapat menjelaskan materi tersebut baik di lingkup kelas yang besar maupun kecil. Lalu yang ketiga, guru dapat menjelaskan atau menyampaikan informasi yang banyak serta dalam waktu yang relatif singkat dan dapat diakses oleh semua siswa. Seperti dalam keadaan pandemi seperti ini, guru dapat membuat pembelajaran dengan merekam materi tersebut, lalu bisa saja dengan mengirimkan atau memposting video tersebut ke dalam YouTube, jadi siswa dapat mengakses video tersebut. Kelebihan yang keempat yaitu dapat menggugah atau merangsang rasa antusiasme dan ketertarikan siswa. Di sini, gaya guru dalam menyampaikan informasi atau materi kepada siswa sangat perlu untuk diperhatikan. Karena ketika guru menyampaikan informasi atau materi kepada siswa itu secara menarik, siswa akan tergugah atau merasa tertarik dengan pembelajaran tersebut, juga menghindari siswa dari rasa jenuh. Lalu, yang kelima ialah guru dapat memberikan informasi yang tidak dapat siswa temukan. Nah, di sini karena guru menjadi pusat dalam pembelajaran, guru dapat memberikan informasi-informasi yang belum diketahui oleh siswa itu sendiri. Yang keenam ialah di dalam model pembelajaran langsung ini sangat berpengaruh kepada kemampuan guru untuk merefleksi sehingga guru dapat terus-menerus mengevaluasi serta memperbaikinya. Nah, jadi sangat penting sekali ya untuk guru dalam mengevaluasi apa yang telah disampaikan oleh guru kepada siswa. Entah itu dari gaya mengajarnya, dari cara menyampaikan materinya, dari cara mengelola kelas itu agar kelas menjadi lebih hidup. Kelemahan dari model pembelajaran langsung. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, guru sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal,
tingkat pemahaman dan pembelajaran, ketertarikan siswa serta gaya belajar. Nah, di sini di dalam model pembelajaran langsung yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran yaitu guru. Oleh karena itu, guru akan sulit mengetahui apa yang terjadi atau masalah apa yang terjadi pada siswa saat pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus terus melakukan pengamatan mengenai apa yang menjadi kendala atau permasalahan dari siswa saat pembelajaran berlangsung, serta guru harus melakukan evaluasi dan juga penilaian tindakan kelas agar guru dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas saat pembelajaran itu sendiri. Yang kedua ialah siswa memiliki sedikit kesempatan untuk aktif di dalam kelas. Nah, karena tadi di dalam model pembelajaran langsung ini yang menjadi fokus utama ialah guru, jadi siswa akan sulit untuk aktif atau menunjukkan dirinya atau menunjukkan kemampuan dirinya saat pembelajaran di dalam kelas. Kelemahan yang ketiga yaitu di dalam model pembelajaran langsung ini gaya komunikasi guru sangat berpengaruh. Nah, seperti yang kita ketahui, hal ini sering terjadi ketika siswa tidak dapat memahami apa yang guru sampaikan. Bisa saja hal itu terjadi karena gaya komunikasi guru yang kurang baik, kurang efektif, kurang jelas, kurang komunikatif, serta sistematis, sehingga siswa tidak dapat memahami secara terperinci dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa Fajrani Cornelia dengan NIM 1806663. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu sintaks pada model pembelajaran atau direct instruction. Yang pertama ada guru menyampaikan fokus dan tujuan pembelajaran kepada siswa. Pada sesi ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga apa saja yang harus dikuasai dan dipelajari oleh siswa. Lalu yang kedua ada mengulas kembali pemahaman siswa tentang materi yang telah dikuasai sebelumnya. Pada sesi ini, guru memberikan soal untuk menakar kemampuan siswa tersebut pada materi yang sudah diajar sebelumnya. Lalu yang ketiga ada memberikan bahan materi ajar. Pada sesi ini, guru memberikan materi dan juga mempresentasikan materi tersebut menggunakan konsep ataupun alat peraga, kayak contohnya seperti media pembelajarannya seperti itu. Lalu yang keempat ada melakukan bimbingan. Nah, pada bimbingan ini dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan untuk menguji kemampuan siswa tersebut atau menguji penguasaan tentang materi yang sudah diajar oleh gurunya. Lalu yang kelima ada siswa diberi waktu luang untuk mengasah materi pengetahuan. Nah, pada sesi ini siswa diberi waktu luang untuk mengasah semua pengetahuan dan keterampilan secara individu ataupun kelompok. Lalu yang keenam ada mengevaluasi kemampuan siswa dan guru memberikan feedback. Nah, pada tahap ini guru itu memberikan kajian ulang kepada siswa atau semacam bahan evaluasi untuk mengevaluasi siswa tersebut. Lalu siswa tersebut memberikan feedback agar menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang ataupun sebagai bahan evaluasi guru tersebut untuk memberikan materi-materi secara lebih baik lagi gitu. Lalu yang ketujuh ada membuat latihan individu ke siswa. Pada tahap ini guru memberi tugas individu kepada siswa-siswanya untuk mengembangkan pemahaman siswa tersebut terhadap materi yang sudah dipelajari oleh mereka. Nah,
Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nana Mardiana Tarigan dengan NIM 18050748, dan di sini saya akan menjelaskan karakteristik model pembelajaran langsung atau direct instruction. Salah satu karakteristik dari suatu model pembelajaran adalah adanya sintaks atau tahapan pembelajaran. Nah, selain harus memperhatikan sintaks, guru yang akan menggunakan pengajaran langsung harus juga memperhatikan variabel-variabel lingkungan lain, yaitu fokus akademik, arahan dan kontrol guru, dan harapan yang tinggi untuk kemajuan siswa. Waktu dan dampak dari pembelajaran. Nah, menurut Joyce dan Moyle berpendapat beberapa keunggulan terpenting dari pembelajaran langsung adalah adanya fokus akademik yang merupakan prioritas pemilihan tugas-tugas yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran aktivitas akademik yang harus dijalankan. Nah, pengarahan dan kontrol guru terjadi ketika memilih tugas-tugas siswa dan melaksanakan pembelajaran melalui kelompok, berperan sebagai sumber belajar selama pembelajaran, dan menggunakan kegiatan non-akademik. Nah, kegiatan pembelajaran diarahkan pada pencapaian tujuan, sehingga guru memiliki harapan tinggi terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh siswa. Dalam model pembelajaran langsung terdapat beberapa ciri-ciri khusus yang memberikan keunggulan pada model ini. Adapun ciri-cirinya adalah, yang pertama itu adalah fokus akademik. Fokus akademik ini berarti prioritas tertinggi yang diletakkan dalam penugasan dan penyelesaian tugas akademik. Dalam hal ini, penggunaan perangkat non-akademik seperti misalnya mainan dan teka-teki tidak terlalu ditekankan atau bahkan ditiadakan. Nah, menurut beberapa ahli, fokus yang kuat terhadap masalah akademik menciptakan keterlibatan siswa yang semakin kuat dalam rangka memajukan prestasi mereka. Dan yang kedua itu arahan dan kontrol guru. Kontrol dan arahan guru diberikan saat guru memilih dan mengarahkan tugas pembelajaran, menegaskan peran inti selama memberi instruksi, dan meminimalisir jumlah percakapan siswa yang tidak berorientasi akademik. Dan yang ketiga adalah harapan tinggi terhadap perkembangan siswa. Yang dimaksud di sini yaitu guru memiliki harapan besar kepada peserta didik serta konsekuen dalam bidang tersebut akan berupaya menghasilkan kemajuan akademik serta perilaku kondusif demi terciptanya kemajuan dalam pendidikan. Dan yang keempat itu adalah sistem manajemen waktu. Salah satu tujuan model pembelajaran langsung yaitu memaksimalkan waktu belajar siswa. Dalam hal ini, perilaku-perilaku guru yang tampak berhubungan langsung dengan waktu yang dimiliki siswa dan nanti kesuksesan dalam mengerjakan tugas, yang pada akhirnya juga berhubungan dengan tingkat kemajuan prestasi siswa. Nah, menurut Ross Sainz tahun 1970, siswa menghabiskan waktu 50% sampai 70% untuk mengerjakan tugas sama orang. Artinya siswa dituntut untuk menyelesaikan tugas dengan 50 sampai 70% dari jumlah waktu. Jika hal ini dimaksimalkan, akan berdampak pada kemajuan prestasi siswa yang signifikan. Nah, sekian pembelajaran karakteristik model pembelajaran langsung. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tujuan dari model pembelajaran direct instruction. Sebelum kita mengetahui tujuan dari model pembelajaran ini, kita harus mengetahui ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan deklaratif. Pengetahuan ini adalah pengetahuan untuk mengetahui mengenai sesuatu. Contohnya seperti pemilu di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, untuk jenis pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan prosedural atau yang kita sebut pengetahuan untuk mengetahui bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya seperti bagaimana tata cara pelaksanaan pemilu di Indonesia. Maka pembelajaran direct instruction ini dirancang khusus untuk mengembangkan pembelajaran siswa yang baik
yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif maupun pengetahuan prosedural yang tersusun dengan baik dan dapat diajarkan selangkah demi selangkah.